Kalian jangan fokus ke uang dan status. Ketika kalian fokus ke uang dan status, kalian lose track dari game sebenarnya, yaitu game sebenarnya adalah kekayaan. Ini gue akan kasih tahu kalian perbedaan antara rich dan wealth ya. Kaya dan kekayaan itu dua hal yang sangat amat beda. Dan uang, apalagi uang sama kekayaan itu dua hal yang sangat beda. Kekayaan yang sesungguhnya itu datang dari sebuah mesin yang bisa mencetak uang bernama bisnis. Jadi gini, kalau misalnya kalian punya suatu mesin nih, ini bisa cetak uang. Bisnis kan menghasilkan uang. Ya. Kalau uangnya ini lu bisa pakai untuk kasih makan lagi ke mesinnya untuk cetak lebih banyak uang lagi, itu baru kekayaan. Mesin yang bisa mencetak uang adalah mesin yang menyelesaikan banyak masalah orang. Makanya kita sebagai seorang entrepreneur, tujuannya adalah problem solving. Kenapa waktu itu awalnya gue mulai ke edukasi? Kenapa waktu itu gue bikin misalnya channel bahkan investasi? Sebenarnya gue bikin ini untuk diri gue sendiri karena gue ngerasa ini sebagai pengingat gue pribadi. Karena waktu gue awal mulai YouTube ini nggak banyak sebenarnya orang yang mau sharing seperti ini dengan ilmu yang dalam gitu. Banyak kan cuma kasih cetek-cetek aja. Oh, cara ngatur uang gini, tapi nggak ada yang bedah uang itu apa secara dalam. Gue bikin ini sebagai referensi bahkan untuk diri gue sendiri ke depannya. Ketika kalian bisa punya mesin yang menghasilkan uang yang keluar dari situ, kalian bisa pakai dan kalian bisa masukin ke dalam mesinnya lagi. Masuk ke dalam mesin ini bisa cetak lebih banyak lagi uang. Nanti gue akan jelaskan di belakang. Nah, mesin ini yang gue bilang tadi, ya, ketika kalian bisa menghasilkan uang dari menyelesaikan masalah orang, kalian bisa masukin lagi ke dalamnya. Itu jadi suatu kekayaan yang sangat powerful. Itu jadi wealth. Kenapa gini? Gue kasih contoh ya. Misalnya gue punya suatu usaha nih. Gue punya usaha menghasilkan uang. Uang itu gue pakai untuk mencari karyawan lebih pintar, karyawan yang lebih talented. Gue cari talent dengan uang itu. Dari hasil talent yang lebih banyak, campaign marketing gue lebih bagus. Ya, marketing gue lebih canggih, digital marketing ya. Yang tadinya mungkin cuma SEO pakai Google sekarang jadi canggih. Bisa email marketing, bisa social media marketing. Misalnya gue invest ke tim editor yang videonya lebih bagus. Itu adalah contoh gitu, reinvestment. Dari gue investasi di talent-talent tersebut, produknya lebih bagus, ya kan, pengajarnya lebih bagus, di dalam marketingnya lebih bagus. Mesin itu mencetak lebih banyak uang lagi, dan dari uang lebih banyak itu dibalikin lagi ke dalam bisnisnya. Makanya kalau kalian sempat dengerin kata-kata dari pengusaha adalah muterin duit, ini adalah muterin duit. Jadi uangnya dipakai ke dalam bisnisnya lagi. Nah, kalau kalian nggak bisa bikin suatu usaha, suatu mesin yang seperti ini, yang kalian misalnya jualan plastik nih, contohnya, kalian jualan plastik ya, profitnya kalian cuma ngambil aja terus kalian beliin mobil gitu. Ya ini contoh ya, kalian bisnis plastik, kalian punya profit, kalian beliin mobil. Mobil itu uang kan, keluar economic energy keluar jadi mobil itu, tapi mobil itu nggak bisa ngapain. Sedangkan kalau uangnya kalian bisa masukin ke dalam bisnis plastik tadi, gimana cara ekspansinya? Apakah hire C-level? Dari mana nih yang kita bisa benahin? Apakah kita integrasi enterprise resource, ya kan, ERP? Kita investasi di software untuk bisa besarin lagi bisnisnya? Itu yang membedain pebisnis yang kecil sama bisnis yang gede.